wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fattawaffani ghair maftun. Alhamdulillah, alhamdulillah ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang paling mulia ini kita bisa bermajelis, bermuajahah untuk bertolabul ilmi. Bersama-sama kita membahas sirah nabawiyah. Apalagi ini di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi lahir dan para ulama sudah ittifaq, para jumhur ittifaq atas kelahiran Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Sallallahu alaihi wasallam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita, yaitu Ghazwatu Badril Kubro, yaitu Ghazwah itu peperangan yang diikuti Nabi. Kalau syariah itu peperangan yang Nabi tidak hadir. Peperangan yang langsung dipimpin Nabi yaitu Badar Kubro, karena perang Badar itu terjadi 2 kali, Pak. Sebelumnya Badar Sugro, tapi tidak terjadi peperangan. Yang kedua adalah Badar Kubro. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peperangan ini cukup berat. Kenapa cukup berat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan syariat, yaitu syariat tentang puasa Ramadan. Syariat puasa 1 bulan penuh itu baru disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Maka perang Badar ini perang di mana sudah disyariatkan puasa Ramadan. Padahal perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sebelum perang Badar terjadi syariat lagi, ya. Allah turunkan syariat di tahun 2 Hijriah, yaitu syariat tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Dulu kiblatnya kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Berarti menghadap utara kota Madinah. Maka rumah Nabi itu letaknya adalah selatan kota Madinah, di belakang Masjid Nabawi. Tapi karena ada peristiwa tahwil kiblah, kiblatnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Masjidil Haram, maka rumah Nabi ya seperti hari ini, yaitu Raudhah itu, ya. Yaitu apa namanya? Bukan Raudhah, ya, yaitu makam Nabi itu, ya. Makam Nabi itu. Itu rumah istri-istri Nabi yang sekarang akhirnya menjadi samping pengimaman, depan sekarang. Dulu di belakang sekarang menjadi depan, karena sudah dirubah kiblatnya menjadi selatannya Madinah, yaitu menghadap Masjidil Haram sampai sekarang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat itu? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat nabinya tidak jenak sholat menghadap Baitul Maqdis, bukan karena tidak mulianya Baitul Maqdis. Nabi tidak mau disamakan dengan orang Yahudi kiblatnya, maka menghadap Masjidil Haram.
Maka perang Badar ini perang yang sangat luar biasa, terjadi di bulan Ramadan. Kita nggak bisa membayangkan, Pak. Ini berat karena apa? Jarak antara Madinah dan Badar itu 150 kilo. 100 berapa? 50 kilo. Ditempuh naik onta. Satu onta dinaiki 3 orang. Nabi pun bertiga, Pak. Saking minimnya perlengkapan. Yang punya kuda cuma 2. Itu Zubair bin Awam dan sahabat mulia Mikdad bin Aswad radhiyallahu an. Cuma 2 kudanya. Masya Allah ya, naik onta 150 kilo dalam kondisi puasa. Nabi berangkat pada tanggal 15 Ramadan. Ada yang mengatakan Nabi berangkat pada tanggal 13. Antara 13 sampai 15 Ramadan beliau berangkat. Ditempuh mungkin sekitar 2 hari lah perjalanan dari mana? Dari Madinah menuju Badar. Ini saya ingat dulu waktu masih nyantri dulu juga sama, Pak. Ya, jalan kaki, Pak, saya dari Pantai Baron itu, dari Pantai Baron Gunung Kidul sampai Simo Boyolali, Pak. Ditempuh 3 hari perjalanan. 180 kilo. Kalau kemarin touring dari Secang ke Kebumen itu sama, Pak. Tapi jalan kaki 3 hari. Jadi lewat Baron sampai ke Semin ya. Semin kemudian saya turun ke Cawas. Saya ingat di Cawas itu saya masih punya bude, Pak. Bude saya itu di daerah Ngelengkong. Berarti saya masuk jalan kaki. Ada pertigaan Kedung Lengkong, saya yang lainnya jalan lurus, saya ngiri, Pak. Mampir ke budenya, kasih soto, kasih uang. Terus saya jalan lagi sampai Simo 3 hari. Dan saya masih ingat kalau di Gunung Kidul itu saya disuruh masuk rumah, kan? Tiap rumah itu saya melihat di pinggir jalan ada ini, Pak, ada kendil. Air minum. Betul kata Nabi, sebaik-baik sedekah itu sedekah air, Pak. Dikasih minum, suruh makan, ditanya nembe nglampahi napa, Mas? Saking perguruan pundi? Ha, nembe nglampahi. Saya bersyukur hari ini ada jamaah kita pengajian yang masih mengamalkan seperti itu. Yang rumahnya mana itu? Keranggan ya, pinggir jalan. Mas apa? Mas Nano ya, Mas Nano masih mempraktekkan tiap hari beliau buat teh, Pak, teh panas ditaruh di depan rumahnya, kasih gelas-gelas itu untuk minum orang-orang yang jalan ke pasar Keranggan. Ini Masya Allah, ini amalan ringan, Insya Allah berpahala besar. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata yang puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan. Boleh buka, boleh tidak, nanti diganti. Karena perjalanan cukup panjang, 150 kilo dari kota Madinah. Ghazwatu Badr Kubra hiya furqan alladhi a'azzalallahu bihil Islam wa rafa'a manarah wa tamasa syirk wa kharraba arkanahu. Ghazwah Badar Kubra ini adalah furqan. Furqan itu apa? Pembeda antara hak dan batil, ya. Furqan. Sampai ini furqan, ya. Azzalallahu bil Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan Islam. Wa rafa'a manarah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala apa? Meninggikan panji-panjinya, ya. Wa tamasa syirk wa kharaba arkan, dan memusnahkan syirik sampai ke akar-akarnya. Wa kharaba arkan. Wa sababuha anna rasula kharaja liyu'rida iran li Quraisyin raji'atan minasyam wa kana ma'ahu salasa mi'ati wa salasata asyara rajulan. Sebab terjadinya perang Badar
anna rasula kharaja liyurida iran li Quraisyin raji'atan minasam. Sebabnya itu apa? Disebutkan di sini. Sebabnya Nabi ya ingin keluar dari Madinah bersama para sahabat itu keluar untuk liya tarido, itu mencegat ya. Iron itu adalah onta yang membawa bekal ya, mencegat onta-onta Quraisy yang pulang dari Syam. Jadi niat Nabi itu untuk mencegat harta dagangan orang-orang Quraisy, yang dimana orang-orang Quraisy itu membawa 1000 onta, semuanya membawa bekal ya, membawa dagangan dari Syam, cuma dikawal 40 orang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kan ini sangat ringan. Kenapa Nabi ingin mencegat, ingin mengambil harta itu? Karena sebagian besar harta itu adalah harta milik kaum muslimin yang dulu ditinggal di Mekah, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi ingin membalas, mencegat dagangan orang-orang Quraisy yang dikawal cuma 40 pasukan. Nabi berangkat wa kana ma'ahu salasumi'ati wa salasata asyara rajulan. Nabi berangkat dengan 313 sahabat. Ada mengatakan 317. Intinya jumlahnya tidak sampai 320 sahabat. Jadi niatnya Nabi dan para sahabat itu mencegat kafilah dagang. Ringan, musuhnya cuma 40, harapannya dapat harta rampasan yang sangat banyak. Falama alimat Quraisyun bidalika arsalat tis'ami'ati wa khamsina rajulan li himayati irihim wa tijaratihim. Tatkala orang-orang Quraisy ini dicegat itu, maka Abu Sufyan meminta kepada salah seorang ya pengawalnya untuk menuju Mekah. Jadi memacu kudanya atau orang untuk memberi kabar bahwa barang dagangannya mau diambil. Ya, maka disebutkan falama amilat Quraisyun bidalika. Tatkala orang-orang Quraisy mengetahui, karena Abu Sufyan sudah mengirim seorang utusan ke kota Mekah mengabarkan bahwa barang daganganmu mau dirampas, arsalat tis'ami'ati wa khamsina rajulan. Maka orang Quraisy mengirim 950 laki-laki lihimayati irihim, untuk menjaga, melindungi onta-ontanya ya, dagangannya, wa tijaratihim ya, dagangan onta-onta yang membawa hasil perdagangan mereka, harta mereka yang sangat banyak itu. Tapi dalam kitab yang aslinya Pak, jadi kitab yang sahih, jumlahnya itu bukan 950. Jadi orang Quraisy itu langsung dari Mekah berangkat, kalau disebut di sini 950 orang dipimpin Abu Jahal. Tapi jumlah yang benar di dalam kitab Rahiqul Mahtum itu 1.300 ya, 1.300. Jadi dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Karena yang memimpin kafilah dagang itu Abu Sufyan. Ini diterangkan di sini. Fasara ilaihim rasul biman ma'ahu wa qattalahum qitalan syadida. Ini disebutkan di sini nanti terjadi peperangan, tapi ternyata para sahabat itu yang dirah adalah barang dagangan. Ternyata barang dagangan Quraisy itu selamat, Pak. Karena Abu Sufyan itu orang senior, orang yang berpengalaman. Maka tatkala dia tahu dia mau dicegat itu, maka beliau langsung mengambil bekas kotoran unta. Dilihat, dipegang-pegang,
ada biji-bijian, maka dia pegang, dia cium, oh ini biji-bijian dari Yasrib, dari Madinah. Berarti posisi pasukannya Muhammad itu berarti di depan kita. Maka Abu Sufyan karena dia orang yang sudah berpengalaman, maka dia enggokkan pasukannya itu ke arah pesisir pantai, lewat sepanjang Laut Merah dan lolos dari segapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Sufyan mengirim kembali utusan untuk mengabari kepada orang-orang Quraisy bahwa dagangannya selamat, tidak usah melanjutkan perjalanan ke arah Madinah, suruh mereka untuk pulang. Karena intinya apa? Dagangan mereka telah selamat. Ternyata Abu Jahal tidak mau. Dia berangkat dengan penuh kesombongan. Akhirnya pasukannya Abu Jahal terjadi perpecahan. Ya, akhirnya 300 orang dari Bani Zuhrah akhirnya memisahkan diri pulang ke kota Mekah. Yang berangkat ke Badar cuma 1.000 orang. Maka Nabi berperang 300 orang melawan 1.000 orang. Sepertiga. Nah, saya bacakan lagi. Wa yadullah al-muslimuna bil malaikah fanhazamal musyrikun wattiba'uhum lil muslimin yaqtuluna wa ya'siruna. Maka Allah Subhanahu wa taala wa ayyadallahul muslimuna bil malaikah. Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang muslim dengan bantuan para malaikat. Fahazzamal musyrikuna wattiba'uhumul muslimun yaqtuluna wa ya'siruna. Dan Allah Subhanahu wa taala ya membinasakan orang-orang musyrikin, sebagian terbunuh dan sebagian yaqtuluna itu terbunuh, wa ya'siruna itu tertawan ya. Sebagian terbunuh, sebagian tertawan. Saya ingin ini PR pada jamaah semua. Coba nanti kalau pas pulang ya dibuka Pak surat Al-Anfal ya. Anda baca surat Al-Anfal ini, baca artinya. Surat Al-Anfal ini adalah nyanyian ya. Nasyidnya para sahabat tatkala di perang Badar. Allah menurunkan surat Al-Anfal sebagai ya teguran yang sangat keras bagi para sahabat. Karena apa? Ternyata para sahabat itu mentalnya bukan mental untuk berperang melawan Abu Jahal. Saya bacakan ayatnya ya. Ayat yang ke-5 sampai nanti akhir ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sangat jelas sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan rasul ya dan para sahabat dari kota Madinah dengan membawa kebenaran, maka sebagian dari orang-orang beriman ini membantah Nabi. Ya. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagian dari orang beriman itu tidak senang. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yangdurun. Mereka itu membantah Nabi ya, membantah Nabi dengan kebenaran ya. Padahal telah jelas kemenangan itu. Ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan mereka itu digiring kepada kematian, wahum yang durun, dan mereka melihat tanda-tanda itu. Intinya apa? Para sahabat itu tidak pengen perang. Karena apa? Yang diinginkan adalah merampas harta orang-orang Quraisy yang dikawal cuma 40 orang. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertemu dengan 1.000 pasukan. Jadi satu, mentalnya sahabat ini
tidak siap untuk berperang, ya. Tidak siap, ya. Kenapa? Wa id ya'idukumullah ihdat ta'ifataini annahalakum wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Karena yang dia inginkan itu bertemu dengan pasukan ghairu dzati syaukah, yang tidak punya kekuatan. Satu, pengen ketemu sih nggak punya kekuatan. Ternyata ketemu dengan pasukan yang lebih kuat. Abu Jahal membawa 100 ekor kuda. Ontanya aja ada 950 sampai 1000. Ya. Pasukannya lebih komplit, senjatanya lebih maju. Sehingga para sahabat itu mentalnya tidak untuk berperang. Ternyata Allah takdirkan mereka untuk berperang. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi melihat kondisi seperti ini, maka tatkala Nabi sampai ke sumur Badar, cara pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mampu mengalahkan musuh itu adalah mengambil informasi sebanyak-banyaknya tentang musuh. Maka Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengintai musuh. Ternyata ada orang yang mengambil air di sumur Badar. Diambil, diculik, diinterogasi, Pak. Diinterogasi, ditanya. Mereka ditanya oleh Nabi, setiap hari berapa onta yang kalian sembelih? Maka orang Quraisy itu mengatakan antara 9 dan 10 onta yang disembelih untuk makan, Pak, untuk lauk itu. Maka Nabi Muhammad langsung nebak, berarti jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Masya Allah, ini matematika Nabi ini. Dia mentaksir jumlah musuh itu antara 900 sampai 1000. Kemudian Nabi minta kepada Ali untuk melepaskan orang itu. Maka Nabi mulai memilih tempat atas usul seorang sahabat yang bernama Habib bin Mundir, disuruh di tempat yang paling dekat air. Tatkala kehausan bisa minum, maka Nabi campnya adalah di dekat air, ya, di dekat sumur Badar posisinya, dan lebih di atas. Kemudian karena para sahabat itu tidak siap dalam berperang, mental mereka kalah, maka Nabi dibuatkan apa? Tenda, Pak. Tidak pernah, Pak, Nabi perang kok dibuatkan tenda. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, Nabi kalau berperang itu jarak dengan musuh paling dekat. Pasti Nabi itu di depan, tidak mungkin di belakang. Ini dibuatkan tenda di paling belakang untuk mengomando pasukan. Berarti apa? Para sahabat itu sudah mikir, pasti kalah. Nanti kalah, Nabi bisa diselamatkan paling cepat karena paling belakang. Maka dibuat tenda, dijaga oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad, ya, dibuatkan tenda. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dibuatkan tenda di paling belakang itu. Nabi Muhammad SAW beliau tidak tidur waktu itu. Para sahabat pada capek, ya, karena lelah perjalanan 150 kilo. Malam sebelum perperangan para sahabat tidur semua. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 11, "Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa nazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an." Ya. Tatkala para sahabat ini diserang ngantuk, Allah turunkan hujan, ya, untuk memberi ketenangan. Jangan baca, Pak, Al-Anfal, ya, ayat yang ke-11. Tapi berbeda dengan Nabi. Al-Anfal ayat yang ke-9. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni muddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Tapi Nabi ittastaghisuna. Ittastaghisuna itu dari kata itighosah, berdoa sungguh-sungguh. Jadi Nabi semalaman tidak tidur
Nabi sholat dan berdoa. Sholat berdoa. Di antara doa Nabi, Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma, ya doa Nabi, anjisli ma wa'adtukum. Ya Allah, penuhilah janjimu. Allahumma anjisli ma wa'adtukum. Allahumma intuhlik hadil asobah la tu'bat fil ardi ba'da yaum. Ya Allah, penuhilah janjimu. Kalau sampai pasukan ini kalah, 313 sahabat ini kalah di perang Badar, maka engkau tidak akan pernah disembah setelah hari ini. Itu doa Nabi. Doa Nabi yang masya Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam istighosahnya, Allahumma anjisli ma wa'adtukum wa intuhlik hadil asobah la tu'bat fil ardi ba'da yaum. Ini doa Nabi. Dia minta kepada Allah, maka Allah abadikan di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ittastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Tatkala engkau berdoa kepada Allah, tatkala engkau beristighosah kepada Allah, fastajabalakum. Allah memenuhi, mengabulkan doamu. Ya, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kemudian Allah mengirim 1000 malaikat. 1000 Pak dalam perang Badar. Padahal jumlah musuh cuma 1000. Satu malaikat saja, yaitu malaikat Jibril saja wis rampung, Pak. Enggak usah Jibril saja rampung sini. Tapi Allah kirim 1000. Kenapa? Karena sahabat itu tidak siap perang, Pak, tidak siap perang. Intinya kemenangan Badar itu bukan jasa mereka, bukan jasa para sahabat. Tidak ada jasa mereka dalam perang Badar ini. Itu murni ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim 1000 malaikat dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Padahal Jibril itu punya 600 sayap. Anda baca surah Al-Fatir bahwa malaikat itu bersayap. 600 sayap. Satu sayapnya aja menutupi antara ufuk barat dan ufuk timur. Gak usah Jibril aja, Pak. Malaikat bawahnya Jibril aja, satu orang aja ngerampungi mereka. Tapi Allah kirim 1000. Tapi para sahabat itu, ya itulah. Karena sahabat itu manusia, Pak. Anda baca soal Anfal. Yas'alunaka anil anfal. Mereka minta kepada Nabi harta rampasan perang. Anfal itu jamak dari nafal. Itu rampasan perang. Mereka minta bagian oleh Nabi. Kenapa? Tatkala para sahabat itu mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak di Badar ini, para sahabat pecah menjadi 3. Gara-gara harta itu kaum muslimin itu pecah jadi 3. Satu, yang pasukan yang di front depan mengatakan kemenangan itu jasa kami, karena kami itu di front paling depan, maka bagian apa namanya, imbalannya seharusnya paling banyak saya yang depan. Kemudian yang kedua, pasukan yang memukul mundur, musuh lari dikejar, itu seharusnya paling banyak harta rampasan perang itu saya. Yang ketiga, yaitu pasukan yang menjaga kemah Nabi. Dia mengatakan itu yang paling banyak jasanya saya, karena kami yang melindungi Rasul, yang menjadi orang yang paling dikejar oleh mereka. Gara-gara harta kaum muslimin pecah menjadi 3. Yas'alunaka anil anfal. Allah jawab, qulil anfalu lillahi, ya. Yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Begitu, Pak, banyak kejadian. Tatkala sesuatu hal itu sudah berhasil, sudah sukses, banyak orang itu kadang-kadang minta keimbalan jasanya. Tatkala apa? Sukses, mungkin suatu ya macam-macam lah ya. Sesuatu yayasan ya, sesuatu perjuangan. Tatkala sudah ada hasilnya, kok yang dirembuk harta biasanya mereka akan binasa, ya, akan rusak. Karena kadang-kadang mereka merasa yang paling berjasa. Sebagaimana para sahabat di mana? Di Badar ini, Pak. Maka surah Anfal ini
adalah surat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk menegur para sahabat. Maka jawaban tentang harta rampasan itu baru ada di ayat yang ke-42. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullah wa aslihu dzata bainakum. Maka Allah mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah tentang harta itu. Yang kedua Allah mengatakan, wa aslihu dzata bainakum. Karena gara-gara harta itu kalian berpecah. Maka oleh Allah dikatakan wa aslihu dzata bainakum. Perbaikilah ya, perbaikilah hubungan di antara kalian. Pecah itu gara-gara apa? Harta. Maka Allah mengatakan wa aslihu dzata bainakum. Itu sampai ayat yang ke-40 masih Allah berikan ya. Berikan apa namanya? Peringatan kepada sahabat. Baru ayat yang ke-41 baru ada pembagian harta rampasan perang. Nanti jangan baca Pak surat An-Anfal. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW kala berdoa, ternyata Abu Jahal juga berdoa, Pak. Nah, ini perlu diingat. Abu Jahal itu kan orang yang paling kafir, paling memusuhi Nabi dengan sangat keras. Jadi jangan baca soal Anfal, di mana Abu Jahal juga minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal mengatakan, "Ya Allah, siapa yang engkau cintai, siapa yang engkau ridhoi, saya atau Muhammad? Saya minta keputusan kepada engkau ya Allah." Ini ada nanti dibuka soal Anfal ya, bahwa Abu Jahal minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir aja doanya kepada Allah, Pak. Itu Abu Jahal. Minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala di perang Badar ini. Maka ikhwan fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peperangan itu dimulai dengan perang tanding. Sebelum perang besar-besaran itu perang tanding. Maka orang Quraisy mengirim 3 orang, namanya Utbah bin Rabi'ah, yang kedua adalah Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Walid bin Utbah. Walid bin Utbah itu anaknya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah juga punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Utbah bin Rabi'ah, telah masuk Islam. Ikut juga dalam perang Badar. Berarti ikut perang melawan keluarganya itu ya. Dan punya anak lagi perempuan namanya Hindun bin Utbah bin Rabi'ah, yang memakan hatinya Hamzah. Di kala perang Uhud, Hamzah itu terbunuh, dibelah, dimakan hatinya. Kenapa Hindun seteganya memakan hati paman Nabi? Karena Hindun sangat benci kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, karena dalam perang Badar Hamzah membunuh pamannya, membunuh bapaknya ya, membunuh saudaranya. Ini saya ceritakan ya. Jadi perang tanding itu 3 orang dari Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun ya, Walid bin Utbah, saudaranya Hindun, dan yang satu adalah Syaibah bin Rabi'ah. Ternyata diladeni oleh 3 orang dari Ansor, yaitu Abu Ruwahah dan Auf bin Haris dan Muawid bin Afra. Ternyata orang Quraisy nggak mau. Saya ingin ketemu yang satu level dengan saya, sama-sama orang Quraisy. Maka Nabi akhirnya mengirim Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Perang tanding, Pak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ini perang tanding itu pasti dimenangkan oleh sahabat. Kenapa? Nama-nama orang Quraisy itu nama-nama yang negatif. Karena nama itu doa, Pak. Nama itu doa. Contohnya Walid itu artinya apa? Anak-anak. Walid ya. Utbah itu artinya apa? Lemah. Yang ketiga siapa? Syaibah, artinya beruban, tua. Berarti ngirim anak-anak, ngirim wong tua, ngirim wong lemah. Dari nama aja sudah kalah mereka itu, Pak. Maka Nabi itu banyak. Ada satu kitab judulnya saya lupa. Kitab itu isinya adalah Nabi mengganti nama-nama sahabat.
Nabi mengganti nama-nama sahabat yang konotasinya jelek. Itu diganti oleh Nabi. Contohnya ada Nabi bernama Huzn, ya, diganti dengan nama Sa'ad, bahagia, ya, diganti oleh Nabi. Ini ada nama-nama sahabat oleh para ulama dibuat satu buku yang Nabi mengganti nama-nama mereka karena nama-namanya jelek. Kadang-kadang orang itu kan asal jenenge Arab, namanya Abu Jahannam, ya. Saya jenenge Abu Jahannam, ya. Namanya mungkin Siti Jahamiyah mungkin, ya. Nama-nama yang tidak baik konotasi, tidak baik walaupun artinya bahasa Arab. Maka ternyata 3 orang itu rampung, Pak. Yang terluka cuma Ubaidah bin Haris. Beliau terluka kemudian beliau meninggal. Tapi 3-tiganya meninggal di tangan Hamzah, sebagian dibunuh oleh Ali. Maka itulah yang membuat marahnya Hindun kepada Hamzah itu. Bapaknya juga meninggal, saudaranya ya meninggal, kaum kerabatnya di perang Badar yang membuat meninggal juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Hindun bernadar. Nadarnya adalah pengen memakan hatinya Hamzah. Sama dengan nadarnya Sufanah. Sufanah itu sama, Pak. Di perang Badar dia kehilangan banyak keluarganya. Sufanah itu banyak kehilangan keluarganya, termasuk Nadhr bin Haris, banyak, ya. Maka Sufanah bernadar, saya akan makan dengan piringnya terbuat dari batok kepalanya Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Karena Asim itulah sahabat Nabi yang banyak membunuh keluarganya di perang Badar. Nanti suatu saat saya akan cerita tentang peristiwa Rojik. Itu asal mula kunut nazilah karena Rojik itu berbarengan hanya selang berapa hari muncullah peristiwa Biru Maunah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perang Badar. Maka terjadi perang Badar itu dengan bantuan para malaikat, tapi dari pihaknya Quraisy, iblis juga datang pakai wajah manusia. Itu wajahnya Suraqah bin Malik. Jadi iblis tatkala melihat malaikat Jibril, langsung iblis itu lari, Pak. Lari terjun ke laut, karena Badar itu dekat laut, ya, terjun ke Laut Merah itu, ya. Masya Allah. Maka terjadi pertempuran itu, maka disebutkan di sini, faqutila minal musyrikina sab'una rajulan. Maka terbunuh orang-orang musyrik itu sab'una rajulan, 70 orang. Minhum Abu Jahal, dan salah satunya adalah Abu Jahal. Yang terbunuh itu 70 orang, tapi dari 70 itu 24-nya adalah tokoh Quraisy, ya, 24. Wa usira minhum sab'una asiron. Dan yang ditawan oleh kaum muslimin ada 70 tawanan, ya. Usira itu yang ditawan. Wa qutila minal muslimin, dan yang terbunuh di kalangan orang muslim arba'ata asyara rajulan, ada sekitar 14 orang, termasuk Ubaidah bin Haris, ya, termasuk Mus'ab bin Abi Waqqas, Umar bin Abi Waqqas. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, insyaallah besok masih dalam perang Badar. Saya ingin cerita, Pak, tentang kejadian-kejadian tatkala berkecamuknya perang Badar. Sebagai penutup cerita saya ingin ceritakan kematian tragisnya Abu Jahal dalam perang Badar. Jadi Abu Jahal itu dikawal oleh anaknya dan beberapa pembesar Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal mengawal bapaknya. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf bercerita, ada 2 orang anak kecil, namanya Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh, bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Tanya pamannya, tunjukkan kepada saya mana Abu Jahal yang saya dengar dia suka menghina, melecehkan, mengolok-olok Nabi. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahukan, itu dia.
Saya ingin membunuhnya. Betul Pak? Anak kecil itu maju. Pertama kali yang dia sabet itu bukan Abu Jahal Pak, tapi kudanya Pak. Jadi disabet kakinya, jatuh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal dia tebas oleh Mu'ad bin Amr bin Jamuh, terkena sampai betisnya. Tapi anaknya Ikrimah itu tahu-tahu menyabet pedangnya mengenai tangan kirinya Mu'ad bin Amr bin Jamuh, dan tangannya itu kiwir-kiwir Pak, kiwir-kiwir. Kemudian dia menyingkir dari peperangan. Genti saudaranya Muawid bin Affan itu maju menjatuhkan Abu Jahal, dan dia juga terbunuh. Kemudian tangan yang kiwir-kiwir itu, karena dia kesulitan karena tangannya masih kiwir-kiwir itu, dia injak dengan kakinya supaya putus. Karena tangan itu mengganggu pergerakan dia. Akhirnya dia maju dan dia gugur. Dua orang anak muda itu. Kemudian sebelum dia gugur, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya telah membunuh Abu Jahal." Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, "Saya juga membunuh Abu Jahal." Kenapa? Dalam kondisi sakatul maut, di detik-detik menjelang matinya Abu Jahal itu, ketemu Abdullah bin Mas'ud. Oleh Abdullah bin Mas'ud dia berbincang, ya. Ditanya siapa yang menang, maka Abdullah mengatakan yang menang Allah dan Rasulnya. Maka dia menghina Abdullah bin Mas'ud, masih sombong, mengatakan engkau dulu kan seorang penggembala kambing tatkala di Mekah. Maka akhirnya ditebaslah leher Abu Jahal, dipegang kepalanya, ya, dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang terakhir mengakhiri nyawa Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal terbunuh itu andil 3 orang, yaitu Mu'ad bin Amr bin Jamuh, seorang Ansor, ya, dan saudaranya Muawid bin Afra, dan yang terakhir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengakhiri petualangan Abu Jahal laknatullah alaih. Mungkin ini yang kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan nanti Kamis depan, masih dalam perang Badar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.